Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, atas kebesaran puji dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akhirnya kita mampu untuk belajar bahasa Arab lagi di sini, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas berkah dan inayahnya sehingga kita mampu mempelajari bahasa Arab juga, merupakan bahasa beliau, agar semoga dengan mempelajari bahasa ini kita mampu untuk semakin dekat dengan beliau dan mampu dikumpulkan nanti di surga bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita belajar bahasa Arab. Materinya masih tentang abjad Arab. Ini untuk buku 1 ya, tetap belajar abjad Arab. Abjad Arab yang mana nih yang kita pelajari? Yaitu adalah huruf yang serupa bentuknya dan berbeda pelafalannya. Ini halamannya. Untuk yang punya buku bahasa Arabnya bisa dicek dan dibuka bukunya di halaman 114. Yang kita pelajari sekarang ini adalah huruf yang serupa bentuknya. Berarti huruf itu bentuknya mirip, serupa, sama-sama gitu, mirip-mirip gitu bentuknya. Tetapi dia berbeda pelafalannya. Bentuknya aja yang serupa tapi penyebutannya berbeda. Contohnya huruf apa itu? Ini bisa kita lihat di sini ada huruf ba, ta, sa. Mirip ya? Dari bentuknya mirip. Yang membedakan cuma titiknya saja. Ba titiknya 1 di bawah, ta titik 2 di atas, sa titik 3 di atas. Tapi pelafalannya berbeda. Contohnya seperti apa? Ini huruf ba ya. Babun. Dari penyebutan dan pendengar, dari kita dengar aja udah beda. Kalau ta, ba, ta, beda ya. Ta jadinya ta'ammala. Ini contohnya ta'ammala. Contoh dari sa, ini sakola. Itu contoh dari sa. Beda ya. Ba, ta, sa. Bentuknya aja yang sama tapi pelafalannya berbeda. Lagi ada huruf yang namanya huruf da. Mirip bentuknya sama huruf za. Dal sama zal. Bedanya cuma za punya titik di atas. Kalau da tidak punya titik. Tapi penyebutannya berbeda sekali ya. Darun, ini contoh dari huruf dal. Zauqun, ini contoh dari huruf za. Dan ini berbeda. Lagi contohnya seperti huruf sin dan shin. Sa, sha, si, shi, su, shu. Beda ya. Sa, sha, sin, dan shin. Ini kalian sambil walaupun masih belum bisa, misalkan ya, ada yang logat daerahnya terlalu kental sehingga untuk membedakan huruf-huruf ini dalam pelafalan agak sulit. Contohnya seperti Ustazah kan dulu pernah nih ngajar ngaji orang Banjar. Ustazah tidak Sarah yang bawa-bawa etnis, tapi ini contoh dari misalkan Ustazah dulu pernah mengajar orang Banjar, mengajar ngaji orang Banjar. Yang namanya orang Banjar nih susah nyebut huruf shin ini. Pasti dia nyebutnya mirip-mirip sa. Misalkan syaiton, misalkan di dalam Al-Quran ada tulisannya syaiton gitu kan. Pasti dia nyebutnya saitan gitu ya. Karena huruf shinnya itu agak-agak susah. Untuk logat-logat tertentu itu ada pelafalan yang agak susah. Tapi kalau misalkan kalian termasuk orang-orang yang susah dalam menyebutkan pelafalan tersebut, maka tetap belajar ya, tetap belajar, latihan terus, insya Allah lama-lama akan bisa, walaupun langkahnya dan agak perlu semangat yang lebih dibandingkan orang-orang yang biasa gitu ya. Tapi tetap harus latihan, dan kalaupun masih sulit, seenggaknya kalian harus bisa membedakan dua huruf ini baik dalam pelafalan walaupun hanya berbeda sedikit, agar tidak sama dan merubah banyak arti. Nanti saya banyak cerita-cerita sih, tapi kita lanjut aja dulu. Huruf misalkan yang sama ini huruf to.
to mirip dengan huruf zo. Mirip ya, tapi yang membedakan itu hanya titik di atas pada huruf zo. Dan pelafalannya berbeda sekali. Sama seperti yang tadi juga tola, ini dholla. Lalu yang sama juga ada huruf fa sama qaf. Bedanya fa ini ada titik satu di atas, qaf itu titiknya dua di atasnya. Contohnya seperti faqirun, kalau q-nya qoribun, faqa beda ya. Ini huruf selanjutnya ada yang sama, itu dalam bentuknya adalah ja, ha, kha. Beda ya. Tapi dari penyebutannya aja juga sudah berbeda. Ja, ha, kha. Lalu ada lagi yang namanya huruf ro dan zai. Ro, za. Titik satu di atas saja ini yang membedakan di antara mereka berdua. Contohnya seperti romalun, zamanun. Beda ya. Ro, za. Romalun, zamanun. So sama do lagi, ini juga mirip tapi titik satu di atas aja yang membedakan. Contoh dari so itu soidah, kalau do contohnya doroba. Ain sama ghain, a sama gha juga berbeda, titik satu di atas saja yang huruf gha ini yang membedakannya. Contohnya seperti amada, ini ghafala. Jadi tahu nggak siapa ulama yang pertama kali membuat titik-titik ini? Dulu waktu zaman Rasulullah terutama ya, zaman para Khulafaur Rasyidin, Al-Quran itu masih bertuliskan tanpa titik dan tanpa harokat ya, tanpa titik dan tanpa harokat. Untuk orang-orang Arab sih itu mudah membacanya dan pasti tidak akan salah-salah, tanpa titik dan tanpa harokat. Bayangkan aja ya, kita yang betitik berharokat aja susah membacanya, apalagi yang udah betitik udah berharokat itu. Tapi dulu di zaman Rasulullah itu penulisan Arabnya tanpa titik dan tanpa harokat. Kemudian kalau nggak salah di zaman Umar atau di zaman Utsman itu Al-Quran mulai disebarluaskan karena agama Islam sudah menyebar hingga keluar negeri Arab. Sudah menyebar begitu luas dan orang-orang muslim di luar negeri Arab itu ingin juga membaca Al-Quran. Jadinya akhirnya disebarlah Al-Quran ini, di copy banyak-banyak dan disebarkan hingga keluar negeri Arab. Tapi yang namanya orang Arab ya, membaca tulisan Arab, orang-orang Arab itu membaca tulisan Arab yang bukan bahasa sendiri ya pasti kesulitan ya, apalagi tanpa titik dan tanpa harokat. Jadi waktu itu sampai ada kesalahan membaca hingga merubah artinya. Artinya apa ya, Ustazah kurang-kurang ingat. Pokoknya merubah sekali artinya itu. Akhirnya kalau bukan Sayyidina Utsman atau Sayyidina Umar, Ustazah kurang ingat, di antara beliau berdua akhirnya meminta kepada seseorang situ yang sangat pintar dalam ilmu nahu untuk membuat titik dan harokat. Nah, pada masa itu akhirnya dibuatlah titik dan harokat. Akhirnya tulisan Arab pada saat itu berubah sekali karena ada tambahan titik dan Arab. Nama beliau ini kalau nggak salah Abul Hasan Ad-Dariyah, coba Ustazah lihat. Oh, ternyata Ustazah ada salah. Yang benar waktu itu adalah di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waktu itu beliau memerintahkan kepada Abul Aswad Ad-Duwali. Nah, ini dia nama penemu nahwu. Seseorang ulama yang sangat pintar dalam ilmu nahwu, dalam bahasa Arab, diperintahkan oleh beliau untuk memberikan harokat dan titik dalam abjad Arab supaya orang-orang yang di luar dari Jazirah Arab mudah dalam membaca Al-Quran dan tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam membaca. Karena kalau misalkan kita salah harokatnya sedikit saja, yang misalkan awalnya harokat akhirnya itu adalah U, kita rubah menjadi A atau I, itu sudah merubah arti dan bahaya sekali dalam perubahan seperti itu.
Makanya waktu itu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh beliau kepada Abul Aswad Ad-Duwali untuk memberikan harokat dan titik tersebut. Dan akhirnya inilah kita mempelajari dari apa yang dibuat oleh beliau, yaitu harokat Arab dan tanda baca serta titik dalam abjad Arab. Oke, setelah itu kita lanjut lagi ya, kepanjangan kisahnya. Lanjut. Selanjutnya itu lagi ada yang namanya huruf yang serupa suaranya dan berbeda penulisannya. Berarti suaranya itu mirip. Suaranya itu mirip-mirip tapi tulisannya berbeda, ya. Kali ini berbeda sama yang tadi. Yang tadi itu bentuknya yang mirip tapi beda suaranya. Kalau yang ini suaranya yang mirip tapi tulisannya berbeda. Contohnya huruf apa aja itu? Ini huruf da dan do, beda ya. Da, do. Contohnya seperti dalalun, kalau huruf do, dolalun. Ini huruf sin dan sod. Sin dan sod. Ini beda ya, harus berbeda. Kalian harus belajar untuk membedakan huruf-huruf ini. Contohnya seperti salah, sola. Lalu ini ada huruf ta dan to, taba, toba. Ini huruf kaf sama kof, kala, kola. Ini huruf ha dan ha, ha, hamilun, hamilun. Ini huruf ha dan kha, hala, khala. Ini huruf a, hamzah, a, dan huruf ain. Dan huruf ain. Contohnya seperti amala, ini amala. Ya. Dulu ustazah ini juga belum bisa membedakan huruf-huruf ini. Sampai SMA ustazah itu, apalagi huruf A ini adalah huruf yang sangat susah untuk ustazah lafalkan. Hingga SMA, kuliah, itu ustazah masih kesulitan dalam membedakan huruf-huruf ini. Kalau ustazah ngaji misalkan ya, dari telinga ustazah sendiri aja itu ngerasa ini kayaknya mirip-mirip deh. Aku nyebutnya, kayaknya aku harus latihan lagi. Jadi ustazah dulu latihannya itu gimana ya? Sepanjang ustazah kan kuliah dulu di YIN Samarinda. YIN Samarinda itu kampusnya ada di seberang yang arah jalan ke Balikpapan. Kalau ada yang pernah jalan ke Balikpapan, bukan lewat tol, lewat tol ya? Bukan, kalau nggak lewat tol deh. Kalau lewat tol itu nggak ngelewati YIN. Kalau nggak salah ya. Ada di situ kampus yang besar, YIN Samarinda. Dulu ustazah kuliah di situ dan rumah ustazah tinggalnya di Sempaja. Jadi kalian bayangkan dari Sempaja dan kampus YIN yang ada di seberang arah jalan Balikpapan itu dari ujung ke ujung. Lumayan ustazah bisa memakan waktu 45 menit itu untuk santai, jalan santai untuk sampai ke kampus. Jadi sepanjang jalan apa yang ustazah lakukan? Yang ustazah lakukan itu melatih huruf-huruf ini. Dan untungnya pakai masker ya, jadi nggak kelihatan ustazah ngomong sendiri gitu di atas motor. Tapi ya ustazah sambil latihan ain, a, i, u, ba, u, an, ani, a, na, minal, mu'ni, ani, an, ma'i, a. Gitu ya. Itu ustazah. Janjikan sepanjang jalan nih kalau ada huruf-huruf yang susah kayak huruf shad, to, qaf, itu semuanya ustazah ulang-ulang. Sampai akhirnya ustazah alhamdulillah sekarang sudah lumayan bagus. Walaupun masih ada yang kurang, tapi sudah lebih membaik dibandingkan dulu waktu ustazah SMA dalam pelafalannya. Jadi gitu caranya. Kalian supaya misalkan masih ada yang kesulitan nih untuk membedakan huruf-huruf ini dalam pelafalannya, kayaknya lidahnya susah banget gitu untuk menyesuaikan yang mana sih ini hurufnya gitu. Harus sering-sering latihan. Sering-sering latihan supaya akhirnya enak gitu nyebutnya. Langsung keluar sendiri gitu hurufnya. Dan juga yang penting juga harus latihan dan bertanya kepada guru untuk bisa membedakan huruf yang sesuai itu. Lalu lanjut nih. Ada selanjutnya, kita belajar tentang huruf Qamariyah dan huruf Syamsiyah. Apa itu? Insya Allah kalian sudah pada tahu apa itu Qamariyah dan Syamsiyah. Gambaran huruf Qamariyah. Nah, ini gambaran umumnya ya. Ini huruf hijaiyah dari alif hingga ya. Dan ini misalkan nomor ke-1 huruf hijaiyahnya itu adalah alif. Dan dia termasuk huruf Qamariyah. Dia bukan huruf Syamsiyah. Nanti kita belajar tentang cara bacanya. Nomor 2 ba, berarti dia huruf Qamariyah karena dimasuk di kolom huruf Qamariyah. Ta,
ternyata dia masuk di syamsiah nih, berarti tam ini adalah huruf syamsiah hingga seterusnya huruf ya. Nanti kalian cek aja biar videonya nggak terlalu lama dan kalian nggak terlalu bosan mendengarnya. Ini ada, ini setelah Ustazah pisah-pisah dan kelompokkan, nah inilah huruf Qamariyah dan huruf Syamsiyah. Huruf Syamsiyah dan huruf Qamariyah ini sama-sama jumlahnya ada 14 ya. Qamariyah ada 14 jumlahnya dan huruf Syamsiyah jumlahnya ada 14. A, ba, ja, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya, ini adalah huruf Qamariyah. Kalau huruf Syamsiyah, ta, tha, da, dha, ra, za, sa, sha, so, do, to, do, lana. Ini adalah huruf Syamsiyah. Lanjut. Nah, masuk kita bagian yang sulit. Jadi, bagaimana ya cara bacanya? Cara membedakan Syamsiyah dan Qamariyah. Jadi yang kita pelajari ini adalah alif lamnya. Karena alif lam Qamariyah dan alif lam Syamsiyah. Cara bacanya. Yang membedakan ini alif lamnya ya. Hurufnya tidak berubah, tapi yang membedakan itu adalah huruf alif lamnya. Pada huruf Syamsiyah, huruf alif lamnya ini dibaca melebur. Maksudnya dibaca melebur, dibaca hilang, tidak ada. Digabungkan ke huruf Syamsiyah, huruf setelah lamnya itu. Nanti kita pelajari contohnya seperti ini. Nah, contoh. Tadi sa itu adalah huruf Syamsiyah ya. Dan sebelumnya ada alif lam. Ini nama alif lamnya ini adalah alif lam Syamsiyah. Karena huruf setelahnya itu huruf sa. Dan huruf sa ini merupakan huruf Syamsiyah. Lalu bagaimana cara bacanya? Seperti yang tadi slide sebelumnya, dibaca melebur. Berarti lamnya ini tidak dibaca. Huruf A-nya ini melebur ke huruf setelahnya. Jadi bukan al-tha, tapi dibaca as-samrah. Nah, ini bentuk huruf latinnya supaya lebih mudah dalam membaca. Sama juga huruf dal. Dal juga adalah huruf syamsiyah. Maka huruf lam sebelumnya ini tidak dibaca. Dia dibaca melebur dengan huruf setelahnya, yaitu dal, jadinya ad-daulah. Ini juga sama ad-durrah, ar-rabbu, az-zahrah, as-sama, asy-syamsu, as-sabru, ad-dhamiru, at-ta'iru. Intinya pada huruf syamsiyah, pada alif lamnya itu lamnya tidak dibaca. Ya. Jadi langsung dibaca huruf setelahnya aja, huruf syamsiyahnya itu. Kalau Qamariyah gimana nih Ustazah? Kalau huruf Qamariyah, cara bacanya huruf alif lamnya itu dibaca normal. Artinya dibaca aja huruf alif lamnya, nggak usah dihilangkan kayak huruf syamsiyah tadi. Contohnya seperti ini. Al, abu. Lamnya dibacakan ya. Itu artinya lamnya dibaca normal untuk huruf Qamariyah. Ba lagi nih. Al, babu. Nah, jim kalau misalkan ada alif lam sebelumnya maka dia merupakan alif lam Qamariyah dan hurufnya merupakan huruf Qamariyah. Jadinya dibaca normal. Al-jamilu, al-hamlu, sama juga seperti al-khabaru, al-furqanu, al-qur'anu, al-kalam, al-malik, al-wahhab. Nanti ya, lamnya dibaca. Selanjutnya latihan. Nah, akhirnya kita sampai pada sesi latihan. Hingga pokoknya sampai sampai kapanpun, pokoknya kalian menulis tetap dengan memerhatikan posisi garis ini ya. Jangan ke atas-atas, jangan terturun-turun. Pokoknya tetap perhatikan posisi ini apapun jenis latihan yang Ustazah berikan. Dan latihannya ini ada di halaman 123, latihannya ada di halaman 123. Kalian bisa cek di halaman tersebut. Berilah tanda, ini maksudnya tanda checklist, tanda bener gitu, tanda V pada kolom al-qamariyah dan al-syamsiyah dari kata-kata di samping. Misalkan nih, al-bustanu. Nah, ini merupakan apa? Syamsiyah atau qamariyah? Kalau dia syamsiyah, maka dikasih checklist pada huruf pada kolom ini. Kalau misalkan dia qamariyah, maka dikasih checklist pada kolom ini, gitu ya. Untuk yang tulis di buku tulis ya, seperti biasa, ditulis dengan rapi.
lalu dibuat kotak-kotak, dikasih checklist-checklist gitu yang mana menurut kalian benar, entah dia Syamsiah atau Komariah. Dikumpulnya sama seperti biasa. Misalkan minggu depan kita belajar lagi di hari Kamis. Jadi hari Rabu itu Ustazah majukan ya, di hari Rabu udah selesai. Jadi hari Rabu itu Ustazah sudah bisa ngoreksi. Karena Ustazah kalau misalkan harus mengoreksi, misalkan kan kalian ada yang kumpul nih di hari ini. Ustazah lihat nih, oh udah ada yang ngumpul, Masya Allah, rajin sekali, mudah-mudahan berkah yang pertama kali mengumpul ini gitu kan ya, kata Ustazah dalam hati. Lalu Ustazah misalkan mengoreksi nih, Ustazah koreksi gitu kan. Terus misalkan nilainya 100 atau misalkan ada yang kurang-kurang mungkin 90, 95 atau misalkan ada yang tertinggal jadi 80. Lalu tidak ada lagi yang mengumpulkan. Terakhir di hari Kamis atau hari Rabu minggu depan sekalinya ada yang baru ngumpul. Kadang untuk mengingat lagi cara Ustazah menilai seminggu yang lalu tuh Ustazah udah lupa-lupa gitu. Jadi Ustazah sekarang lebih sering menunggu semuanya udah mengumpul, sekelasan sudah mengumpul hingga batas waktu baru Ustazah koreksi semuanya. Terus kalau misalkan batas akhirnya dikumpulkan hari Kamis juga, kepepet ya, seenggaknya Ustazah butuh waktu 1 hari untuk mengoreksi tugas kalian semua. Jadi Ustazah mundurkan lagi hari Rabu atau hari Selasa malam, itu adalah batas akhir pengumpulan tugasnya. Karena apalagi tugas ini kan nggak mudah ya. Jadi ya Selasa malam lah terakhir. Selasa malam terakhir, jadi Rabu Ustazah sudah bisa mengoreksi. Demikian pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan berkah apa yang kita pelajari mengenai alif lam syamsiah, mengenai alif lam komariah, lalu mengenai huruf-huruf serupa dan pelafalannya berbeda, dan huruf-huruf yang serupa suaranya tapi berbeda bentuknya. Demikian. Apa lagi ya? Itu aja. Dan kisah-kisah tadi diingat supaya nama siapa yang menciptakan yang pertama kali menuliskan titik dalam abjad Arab dan harokat dalam abjad Arab namanya adalah Abul Aswad Ad-Duali. Beliaulah yang pelopor ilmu nahu. Kalau misalkan ada yang dari pondok pasti tahu ilmu nahu itu apa. Ilmu nahu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kedudukan dan posisi kata dalam kalimat, dan itu menentukan akhir harokat dari kata tersebut, dan itu merubah banyak arti, memberikan makna yang sangat dalam di dalam sebuah kalimat. Jadi jika salah dalam memberikan harokat atau membacanya, maka artinya akan sangat berubah. Demikian pelajaran kita, mudah-mudahan berkah. Syukran ala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.